Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkelas di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. 30 menit kemudian, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kita menunjukkan 16 unit karena mengantisipasi perembetan bangunan kiri kanan sekitar yang mudah terbakar. Ada berapa bangunan yang kira-kira kebakar? Ini sementara belum ke data, tapi kayaknya hanya satu blok ya, satu lokasi aja, tidak merembet ke blok atau berkata pemilik yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian sektor Cengkareng masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV. Karena dendam kesumat, seorang pria habisi kawan serta melukai 4 orang lainnya di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu, aksi tawuran antar remaja kembali pecah di Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi berkali-kali meletuskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Aksi tawuran dan saling kejar antar remaja terjadi di wilayah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak hanya saling kejar, mereka juga saling serang satu sama lain dengan menggunakan senjata tajam. Sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Padang melakukan pembubaran hingga ke arah bypass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah. Tembakan peringatan terus-menerus diletuskan untuk membubarkan massa. Aksi kejar-mengejar antara petugas dan pelaku tawuran pun tak terelakkan. Setidaknya 8 orang pelaku tawuran yang masih remaja tersebut berhasil diamankan petugas beserta sejumlah senjata tajam jenis klewang dan samurai yang digunakan untuk tawuran. Para pelaku saat itu diduga berjumlah lebih dari 50 orang. Jadi kebetulan kurang lebih ada 25 sepeda motor yang menggunakan senjata tajam semua. Beberapa orang pelaku hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Sementara itu para pelaku yang telah tertangkap akan diproses lebih lanjut untuk memberikan efek jera. Dari Padang, Sumatera Barat, Juapdi Nursyah untuk CSI RTV. Aksi pencurian di sebuah toko komputer di kawasan Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera CCTV. 35 unit laptop raib dibawa kabur pelaku yang menggunakan sarung ala ninja. Kamera CCTV di sebuah toko komputer di daerah Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, merekam aksi seorang perampok menutupi wajahnya dengan kain sarung ala ninja. Pelaku bahkan juga mengambil kamera CCTV yang terpasang di toko tersebut. Sejumlah personil kepolisian dari Polresta Padang tiba ke TKP melakukan proses identifikasi pelaku. Diduga, pelaku membobol toko dengan cara masuk dari pintu belakang dengan menggali lantai toko. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggondol 35 unit laptop yang terpajang di dalam toko. Apa aja yang hilang, Bang? Yang hilang laptop segmen setelah dihitung 27 unit merek HP, Dell, Lenovo ThinkPad, kemudian laptop baru 8 unit. Berapa total kerugian itu, Bang? Total kerugian itu 130 juta ya? Kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Juapdi Nursyah, RTV.
Truk tangki air menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. 2 meninggal dunia dan 8 orang lainnya terluka. Sejumlah warga bahu-membahu mencoba mengevakuasi beberapa pengendara yang terperosok ke dasar jurang di wilayah Desa Gebrong, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian itu bermula saat truk tangki air yang melintas menuju Cianjur melewati kontur jalan yang menurun dan seketika menyeruduk 2 unit sepeda motor yang berada di depannya. Tak hanya sampai di situ saja, truk tangki terus melaju sejauh 1 km dan akhirnya menabrak sejumlah pengendara lain di depannya sebelum akhirnya terjun ke parit sedalam 10 meter. Lagi naik, kalem gitu lah. Di depan motor langsung ada mobil itu tangki langsung. Itu mobil tangki air, Pak? Ya. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 8 orang mengalami luka-luka dan 2 orang meninggal dunia, termasuk sopir truk dan 1 pengendara sepeda motor. Tersebut tetap melaju selama 1 kilo dan terjadi kembali menabrak 1 kendaraan dan 2 kendaraan roda 2. Ada korban meninggal di sini? Untuk korban meninggal atau korban jiwa, dugaan sementara kami mendapat laporan sementara dari petugas kami di lapangan ada 2 korban jiwa. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh truk tangki air yang bermasalah pada sistem pengeremannya. Meski begitu, kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI RTVI. Seorang pemilik toko sembako di Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan penuh luka di dalam kamar mandi rukonya. Meski awalnya diduga ia merupakan korban perampokan, namun hasil penelusuran polisi berkata lain. Benarkah ini hanya perampokan biasa ataukah ada motif lainnya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI, kesal tak diberi pinjaman, juragan toko dihabisi karyawan. Sabtu siang yang tak biasa bagi warga Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka dikejutkan akan penemuan sesosok jenazah pria paruh baya di dalam ruko miliknya. Jenazah itu ditemukan bersimbah darah, penuh luka dan tertutupi dengan koran. Ia tak lain adalah Alex Lius Setiawan atau biasa dipanggil Koh Alex, seorang pengusaha di bidang penjualan sembako. Pria berusia 64 tahun itu biasanya membuka tokonya pada pukul 8 pagi. Namun pada hari itu, tak seperti biasanya, rukonya nampak tak terlihat aktivitas apapun hingga membuat warga dan istrinya curiga. Informasi dari istrinya. Iya, ada telepon ke sini dulu, kok nggak diangkat-angkat di telepon, langsunglah itu orang telepon ke istrinya gitu. Istrinya datang sini baru ketahuan itu. Di kamar mandi. Meski belum dapat disimpulkan apa yang menimpa Koh Alex, namun diduga kuat ada aktor lain yang berperan dalam peristiwa ini, yang dengan kata lain, Koh Alex merupakan korban pembunuhan. Dari pemeriksaan luar terhadap tubuh korban, Koh Alex menderita sejumlah luka lebam akibat hantaman benda tumpul di kepalanya. Selain itu, laci penyimpanan uang yang berada di lantai 1 pun sudah dalam kondisi terbuka dan tak ada isinya. Koh Alex awalnya diduga dibunuh setelah sebelumnya dirampok oleh pelaku. Namun benarkah hanya karena itu saja?
Dari sejumlah informasi, kecurigaan justru mengarah ke salah satu anak buah dari korban. Malam sebelumnya, sosok itulah yang terakhir kali terlihat meninggalkan tempat kejadian perkara. Kondisi laci penyimpanan uang yang kosong dan terbuka memperkuat indikasi jika Koh Alex merupakan korban perampokan yang disertai dengan pembunuhan. Meski begitu, kuat dugaan jika ini bukanlah perampokan biasa yang dengan kata lain bisa saja pelakunya merupakan orang dekat dan mempunyai motif tertentu dengan korban. Iya, sering marah sih ya kalau sama karyawan gitu. Suka nyakitin emang ucapannya. Orang lain juga tahu sih. Omongannya sering nyakitin. Iya, orang lain. Penelusuran polisi membuahkan hasil. Di salah satu kamar hotel yang berada di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten, polisi akhirnya berhasil menemukan sosok yang harus bertanggung jawab atas kematian korban. Ya, sosok pria bernama Andreas itu merupakan sosok yang dicari oleh polisi dalam 2 hari terakhir. Udah tahu kan kamu? Udah tahu dosanya kan? Udah tahu dosanya? Coba ngomong apa? Iya di toko. Ya, kenapa? Apa? Ya sakit hati. Apa? Kenapa? Cekcok sama bos. Terus kamu ngapain? Kamu apakan dia? Nggak ada apa-apa, cuma cekcok doang sih. Terus sampai mati. Pria berusia 21 tahun ini merupakan karyawan toko sembako milik korban. Saat diamankan, ia bersama dengan istri dan anaknya. Diduga mereka saat itu sudah bersiap untuk kabur sejauh mungkin. Tahu nggak? Tahu lah bawa kabur. Ini lagi ya? Iya. Ini lagi? Motor mana motor? Motor mana? Motor saya terakhir taruh di sebelah. Di mana? Sebelah Jati Makmur. Ada kan? Bersamanya, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar 68 juta rupiah yang diduga berasal dari laci penyimpanan uang di ruko milik korban. Pelaku pun dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk dalam menjawab pertanyaan mengenai apa alasan ia melakukan hal keji itu terhadap korban. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Tersinggung atas perkataan daripada korban dengan kata-kata kamu kasbon terus, kerja aja males. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar kita terhindar dari maut di jalan raya. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki dalam Polwan Reaction. Ya sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat RTV kita saksikan bersama videonya. Wah, merasa keren kali ya. Nah kan langsung ke gap ini ya sama petugas yang sedang berpatroli begitu. Wah nih bisa kita lihat sekali lagi ya sahabat, dia sedang atraksi freestyle begitu di jalan raya. Dan saat petugas ini datang, kemudian dia panik dan mungkin berusaha kabur, tapi karena kanan kiri ini ada pematang sawah ya, jadi ya mau nggak mau jatuh ya sahabat RTV. Nah sahabat RTV, pemuda ini dengan bangganya ini melakukan freestyle di jalan raya dan saat terpergok petugas yang sedang melaksanakan patroli panik dan berusaha untuk kabur. Sahabat, memiliki kemampuan untuk melakukan freestyle itu boleh-boleh saja ya, malah
bagus, tetapi harus dilakukan di tempat yang benar, dilengkapi atribut keselamatan yang lengkap, dan tentunya diawasi oleh profesional. Sahabat, sanksi untuk pengendara nih yang melakukan atraksi berbahaya dengan sepeda motor di jalan termasuk dalam pelanggaran lalu lintas yang serius. Mereka bisa saja terkena sanksi pidana dengan pasal 115 huruf A dan pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana orang yang melakukan balap liar atau atraksi ugal-ugalan di jalan raya yang dapat dikenai pidana kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak 3 juta rupiah. Karena mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan seperti yang kita lihat di video ini ya sahabat, akan membahayakan keselamatan orang lain di jalan raya. Jadi sahabat, mari kita taati dan patuhi aturan lalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang berkeselamatan. Dendam kesumat, seorang pria terlibat perkelahian dengan 5 orang di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. 1 orang tewas akibat luka tusuk senjata tajam dan 4 lainnya terluka parah. Seorang pria berinisial FG diringkus oleh polisi di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Satu bilah pisau pun turut diamankan darinya. Bukan tanpa alasan, ia diduga menjadi pelaku utama di balik kasus tewasnya seorang pria bernama Febrin Duru. Pria berusia 25 tahun itu ditemukan sudah tergeletak bersimbah darah di kawasan perumahan perkebunan ABM, Teluk Panji, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tak hanya itu, 4 rekan korban juga menderita luka serius akibat sabetan senjata tajam dari pelaku. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh pelaku yang dendam kepada korban, sedangkan ke-4 korban lainnya terluka saat mencoba melerai duel maut itu. Karena merasa terdesak di bawah sehingga pelaku tersangka ini mengambil pisau dari pinggangnya lalu kemudian melayangkannya dengan membabi buta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.